メビックインドネシア22周年記念おめでとうございます。日本のメビックの総裁の内越剛と内越亜美子です。スーディさんに出会ってもう20数年になりますけれども、本当にあっという間に感じます。そしてスーディさんがこの長い期間ずっとインドネシアのお友達の救いのために働いてこられたことをとても尊敬しています。さらに神様に祝福されるように応援しています。スージーさん、レナさん、おめでとうございます。2人の笑顔が大好きですそして可愛い子供たち、同じ名前のアミちゃん、また会いたいです。はい、というわけで、メビックインドネシア22周年おめでとうございます。祝福がありますように。バイバイ。Aku senang sekali dah, aku mau pergi dulu aku pergi dulu ya. Kok aku malah minta ini buat apa ya? Kan aku mau pergi ke ulang tahun jadi kan? Kok ini kok tempatnya apa ya? Hah? Aku mau cari lagi ya tempatnya. Aku cari lagi ya. Aku udah sampai di tempat acara ulang tahun ini. Ya, tadi. Kok nggak datang? Sekarang kita ada mau mulai ini. Hanya, aku tadi salah jalan, makanya kita lambat aku. Oh, jadi kamu salah jalan jadi? Belum sih terlambat. Tapi sekarang kita ada mau mulai. Aku juga senang. Sekarang ini kita mau mulai ya. Ya, saya juga senang karena kita mau merayakan ulang tahun Mebic yang ke-22. Dan yang lagi main HP, yang lagi sedang tidur, semuanya harus ikut merayakan ulang tahun Mebic yang ke-22. Ya, jadi ikut semuanya. Ya, lumayan ikut semua bersama-sama kita merayakan ulang tahun Mebic yang ke-22. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, hari ini spesial, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Mebic Indonesia. Tahun ini Mebic Indonesia kena berusia 22 tahun. Oke. Hari ini spesial, kita akan menaikkan puji-pujian dari Mebic dari tahun 98 sampai tahun 2020. Oke? Oke. Kita bersemangat memuji Tuhan bersama-sama hari ini ya. Yo, kita menaikkan pujian bersama-sama ya. Oke, kita mau naikkan pujian semua untuk Yesus. Lagu ini spesial diciptakan untuk ulang tahun ini. Yo. Tak ragu-ragu akan kasih-Mu, Kau peliharaku dengan kasih yang kekal. Susah senang hadir dalam hidupku, membuatku kagum padamu Yesusku. Hidupku untukmu Yesus, karyaku untukmu Allahku. Tuhan Yesus, semua untukmu, semua untukmu. Anugerahmu melayanimu, takkan ku sia-siakan waktuku. Karena anugerah kerja di ladangmu, semua karena kasih-Mu Yesusku. Amin. Tak pernah ku ragu akan kasih-Mu, Kau peliharaku dengan kasih yang kekal. Susah senang hadir dalam hidupku, membuatku kagum
waktuku, karena anugerah kerja di ladangmu, semua karena kasih-Mu. Hidupku untukmu Yesus, karyaku untukmu Allahku. Tuhan Yesus, semua untukmu, semua untukmu. Anugerahku melayani-Mu, takkan ku sia-siakan waktuku, karena anugerah kerja di ladangmu, semua karena kasih-Mu. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Yo, tenang-tenanglah. Tenang-tenanglah, janganlah takut apapun, tatap ke depan, jangan sampai rentamkan tangan, nikahlah terus senyuman Tuhan semuanya. Percaya saja, bersama tertawa, bersama menangis, sukacita jalani apa adanya. Tuhan mengasihi, ingatlah selalu, hanya Engkau saja Tuhan, takkan berubah. Amin. Tenang-tenanglah, jangan takut apapun, tatap ke depan, jangan sampai
Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Hai semua. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Dengan hati sukacita, jadilah anak Tuhanmu. Nyanyikan sang sukacita, datanglah ke hadapannya. Lihat Dialah Tuhan, lihat Dialah Tuhan, lihat Dialah Tuhan. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Dengan hati sukacita, jadilah alat Tuhanmu. Nyanyi terus lagu sukacita, datanglah ke hadapannya. Lihat Dialah Tuhan, lihat Dialah Tuhan, lihat Dialah Tuhan. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Dengan hati sukacita, jadilah alat Tuhanmu. Nyanyi terus lagu sukacita, datanglah ke hadapannya. Lihat Dialah Tuhan, lihat Dialah Tuhan, lihat Dialah Tuhan. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita.
Yesus, Engkau takkan terpisahkan dari diriku. Luka-luka, luka lara demi aku Engkau lakukan. Meskipun sampai terluka, terus menerus mengasihi, kasih yang tak pernah menyerah karenanya. Ku diselamatkan. Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanyalah untukku. Tuhan Yesus hanyalah untukku. Rumah tetap hidup. Aku teringat kepada mata-Mu Tuhan. Aku teringat kepada tangan-Mu Tuhan. Kau tak perlukan kasih-Mu yang sempurna, seberapapun yang ada padaku. Aku kasihi dengan segenap kasih yang ada yang ku punya. Aku kasihi karena Kau telah berikan yang paling besar. Aku teringat kepada mata-Mu Tuhan.
kasihi, aku kasihi dengan segenap kasih yang ada yang ku punya. Aku kasihi, aku kasihi karena kau telah berikan yang paling besar. Aku kasihi dengan segenap kasih yang ada yang ku punya. Aku kasihi, aku kasihi karena kau telah berikan yang paling besar. Aku kasihi, aku kasihi dengan segenap kasih yang ada yang ku punya. Aku kasihi, aku kasihi karena kau telah berikan yang paling besar, yang paling besar, yang paling besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk peringatan MEBIK yang ke-22 tahun di Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, menuntun kami MEBIK melayani Indonesia. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau tolong kami bisa mengerti dan terlebih lagi bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang kita ambil satu ayat dari firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Sekali lagi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Manusia diciptakan Allah di Taman Eden, dan di situ Tuhan memberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman di mana mereka hidup. Nah, teman-teman sekalian, kata mengusahakan ini artinya bekerja, tetapi juga memiliki arti melayani. Manusia diciptakan dari Allah dari sejak semula untuk bekerja dan juga untuk melayani. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mendengar ayat dari firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu. Itu artinya ya segala sesuatu, semuanya. Apakah yang dimaksudkan dalam Alkitab ini hanya pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan kita di kantor, atau pelayanan yang kita lakukan di gereja? Namanya segala sesuatu, ya segala sesuatu. Baik itu pekerjaan yang formal kita lakukan di kantor, pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan pekerjaan di rumah, pekerjaan yang informal lah gitu ya, itu pun termasuk dalam segala sesuatu. Ya, Pak Pendeta Gombe, penemu MEBIK, adalah orang yang luar biasa. Dia bekerja di bank, tapi kemudian menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat kepada beliau untuk memulai MEBIK,
Pak Pendeta Gombe melakukan segala sesuatunya dengan sekuat tenaga. Nah, teman-teman sekalian, segala sesuatu ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu ini harus dikerjakan dengan sekuat tenaga. Jadi tuntutan untuk melakukan pekerjaan sekuat tenaga bukan hanya pekerjaan di kantor sekali lagi, tapi pekerjaan di rumah, pekerjaan apa saja dilakukan dengan sekuat tenaga. Maksudnya apa? Pak Gombe mengatakan demikian. Kalau kamu bekerja, menyapu sekalipun, lakukan sekuat tenaga dan lakukan yang terbaik. Kalau kamu diberi tugas untuk menjadi MC, lakukan dengan sekuat tenaga dan yang terbaik. Kalau kamu diberi tugas untuk menjadi operator alat musik, operator komputer untuk multimedia, lakukan itu dengan sekuat tenaga dan yang terbaik. Itulah yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gombe. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita berpikir, ini kan pekerjaan ringan, kecil, gitu aja tidak masalah. Tetapi ada bedanya antara orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh dan yang tidak. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita kalau menyapu yang terbaik. Kita masak yang terbaik. Kita bekerja yang terbaik. Itulah yang dimaksudkan. Segala sesuatu, semuanya. Teman-teman sekalian, ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita juga yang akan menikmati hasil, menikmati dampaknya. Nah, teman-teman sekalian, suatu kali ada seorang atasan memberikan tugas kepada pegawainya. 2 orang diberikan tugas. 2 orang ini yang akan pensiun. Ya. Tugasnya apa? Dua-duanya diberi tugas untuk membangun rumah. Teman-teman sekalian, 1 orang dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan seorang lagi dia mengerjakannya dengan menggerutu. Gimana sih bos nih? Saya sudah mau pensiun, masih dikasih tugas lagi, mau suruh bikin rumah lagi. Ini apa sih? Nah, yang satu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang satunya lagi mengerjakannya dengan menggerutu. Akhirnya dia tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Asal-asalan dia membuat rumah itu. Nah, setelah rumah itu jadi, atasan ini datang dan dia melihat rumah yang dibuat oleh yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagus ya rumah ini. Kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Luar biasa. Dan kemudian atasan ini datang juga ke pegawai yang satunya lagi. Kamu kok mengerjakannya nggak sungguh-sungguh ya? Kelihatannya ini masih kurang bagus, di sini kurang bagus. Kamu nggak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Gimana sih bos? Saya kan sudah mau pensiun. Dan mau pensiun kok masih kasih tugas kayak begini? Nah, setelah itu si bos mengatakan demikian kepada kedua orang pegawainya tadi. Sini sih kalian berdua sini. Rumah yang kalian bikin itu aku berikan kepada kamu. Yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh dapat rumah yang bagus. Dan yang mengerjakan dengan asal-asalan seperti apa? Kenapa saya nggak bekerja dengan sungguh-sungguh ya? Kenapa saya tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh lah? Nah, itulah dampak yang dia terima. Ini sebagai suatu gambaran. Nah, lalu mengerjakan sesuatu harus tuntas, ya, sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, satu kali ada pertandingan, perlombaan, gitu ya, perlombaan balap sepeda. Balap sepeda ini semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengayuh sepedanya terus dengan kuat dan kuat dengan kuat. Nah, ada satu orang yang sudah berada di paling depan. Dia lihat,
sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Oh, kayaknya jauh tuh. Oh, masih jauh. Lalu dia mulai mengayuhnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tiba-tiba menjelang garis finish, di belakangnya ada seorang yang mengayuh sepedanya kencang sekali. Dan akhirnya dia yang menang. Dan yang tadi di depan, paling depan tadi, dia kecewa. Aduh, kenapa saya tidak sungguh-sungguh tadi mengayuh sepeda saya sampai saya masuk ke garis finish. Akhirnya dia menyesal karena dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu contoh teman-teman sekalian, ketika kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka dampak buruk, dampak yang tidak baik akan kita terima. Oke? Nah, poin yang kedua, dengan sekuat tenaga. Ya. Apa maksudnya dengan sekuat tenaga? Apakah yang dimaksud dengan sekuat tenaga ini tenaga kita sendiri, tenaga manusia, kita, pokoknya kita kerja sungguh-sungguh aja. Teman-teman sekalian, ternyata arti ayat yang diterjemahkan dengan sekuat tenaga di dalam Alkitab punya beberapa pengertian. Yang pertama, kekuatan manusia. Yang kedua, kekuatan malaikat. Yang ketiga, kekuatan Allah. Yang keempat, kekuatan binatang. Yang kelima, sumber daya yang lain. Nah, maksudnya apa teman-teman sekalian? Ketika kita diberikan nasihat dari Alkitab yang mengatakan kerjakan sekuat tenaga, itu artinya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi bukan hanya kita saja, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan malaikatnya menolong kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasih kita juga hikmat untuk bisa menggunakan alat-alat yang lain, instrumen, anak-anak nggak tahu instrumennya, alat-alat yang lain, alat bantu yang lain. Di sini contohnya binatang, artinya kita bisa menggunakan binatang untuk menolong kita. Dan yang berikutnya, segala sesuatu yang ada kepada kita, kemampuan kita, sumber daya, apa yang ada pada diri kita, itu dimanfaatkan supaya kita bisa mengerjakan dan menghasilkan dengan sekuat tenaga. Jadi teman-teman sekalian, sekuat tenaga artinya tenaga kita, tapi juga bisa berarti kita bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini kita juga bersandar kepada Allah, memohon kekuatan yang dari Allah supaya kita bisa mengerjakannya. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Alkitab mengatakan kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan diberikan sejak dari semula, diberikan kekuatan untuk melakukan hal yang baik di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah artinya sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Jadi, segala sesuatu kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ketika tenaga kita sudah mulai berkurang, kita bekerja sama dengan orang lain. Ketika tenaga kita sudah mulai berkurang, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita sudah mulai lemah, kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk kita. Ya, kita bisa gunakan alat-alat yang lain. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan teman-teman sekalian yang melayani Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu di gereja? Teman-teman sekalian, Alkitab mengatakan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Apa yang maksudkan dengan kabar baik? Injil yang diberitakan itu, kabar baik itu bisa melakukan perubahan dalam diri seseorang, bisa menguatkan seseorang, bisa menolong seseorang, dan bisa menentukan kekekalan seseorang. Dan itulah kabar baik. Siapa yang harus memberikannya? Saudara dan saya. Sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kedatangan kita sangat ditunggu oleh mereka yang mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Kedatangan kita setiap minggu melayani anak-anak di gereja ditunggu oleh anak-anak. Kenapa? Karena berita yang datangnya dari Tuhan.
memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kedatangan saudara ditunggu. Teman-teman sekalian, kami bersyukur Mebik Indonesia sudah melayani di Indonesia 22 tahun. Ada suka duka, ada kesedihan, ada kelelahan, tetapi semua itu kita lakukan karena Tuhan menolong kami, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan mengerjakannya, dan semua kami lakukan bukan supaya kami mendapatkan uang untuk kekayaan kami, bukan supaya kami dikenal hebat, menjadi orang terkenal, tidak, tetapi supaya semua kami lakukan hanya untuk Tuhan Yesus yang sudah menebus kami, yang sudah memilih kami menjadi pelayan-pelayan, supaya semua yang mendengar firman Tuhan bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita terus melakukannya, supaya anak-anak kenal Tuhan Yesus. Anak-anak dibangun dan hidup mereka berubah karena keselamatan yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Segala sesuatu kami lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya Tuhan Yesus. Dan kami akan terus melakukannya karena kami tahu Tuhan Yesus mau kami melakukannya. Bagaimana dengan saudara? Saudara mau melakukannya? Jangan tunggu waktunya lagi. Nantilah. Kalau kita berpikir nanti, jangan-jangan kita tidak lagi bisa melakukannya. Di Alkitab ini mengatakan, nanti kita akan menuju kepada kematian. Dan pada saat itu, sudah tidak ada lagi kesempatan buat kita. Sekarang, selagi masih bisa, selagi masih kuat, selagi masih mampu, lakukanlah segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu lakukan untuk Tuhan Yesus. Hanya untuknya Tuhan Yesus. Mebik Indonesia melayani segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus. Segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kami Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui Mebik Indonesia. 22 tahun sudah Tuhan mengizinkan Mebik ada di Indonesia. Dan kami bersyukur kami bisa melayani, menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang, banyak gereja, di banyak tempat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang datangnya dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan yang datangnya dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan, kami akan terus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala sesuatunya kami lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan biarlah semua yang mengikuti mini konser Mebik ini, dan mereka juga memiliki tekad untuk bisa melakukan segala sesuatunya dengan sekuat tenaga, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun Mebik Indonesia. Telah melakukan perkara besar luar biasa. Telah melakukan berkat-Mu luar biasa. Sukacita Dia berikan, sejahtera dan nikmat.
Selamat ulang tahun kepada Medik Indonesia yang ke-22. Kiranya Tuhan memberkati Medik dan terus bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus maju, Medik bangkit. Amin. Selamat ulang tahun Medik Indonesia yang ke-22. Kiranya semakin memperlengkapi banyak guru-guru sekolah minggu dan memberkati banyak anak-anak sekolah minggu. Maju terus Medik Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Medik Indonesia. Maju terus di usia yang ke-22 tahun ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Medik Indonesia. Maju terus di usia yang ke-22 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Medik Indonesia. Maju terus di usia yang ke-22 tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Medik Indonesia. Maju terus di usia yang ke-22 ini. Tuhan Yesus memberkati.